Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat datang bagi mahasiswa baru Institut Teknologi Sumatera. Teman-teman sekalian, sebelum kalian memasuki Institut Teknologi Sumatera, maka teman-teman diminta untuk mengisi kelengkapan data melalui DIM. DIM adalah kependekan dari Data Induk Mahasiswa. Tujuan dilakukannya pengisian DIM adalah agar pihak kampus bisa kenal teman-teman lebih jauh. Informasi yang didapat dari DIM ini bisa digunakan untuk menentukan uang kuliah tunggal atau UKT dari calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing. Nah, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang kesusahan untuk mengisi DIM-nya sendiri. Jadi, tutorial ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan arahan kepada teman-teman dalam proses pengisian DIM. Silakan disimak sampai habis ya. Terima kasih. Untuk mengakses laman web DIM, kalian bisa ketik dim.itera.ac.id. Nah, seperti dari yang dilihat, silahkan tekan web yang paling atas. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini teman-teman silahkan membaca terlebih dahulu beberapa pengumuman penting sebelum memasukkan nomor pendaftaran. Baca sampai habis ya. Nomor pendaftaran ini menggunakan nomor SNBP, nomor SNBT, atau nomor seleksi mandiri kalian sebagai username-nya, dan tanggal lahir dengan urutan tahun, bulan, dan tanggal sebagai passwordnya. Di sini terdapat 5 data form. Yang pertama data diri, kedua data keluarga, yang ketiga data penanggung jawab, keempat data darurat, dan kelima kebutuhan khusus. Berikut beberapa simbol kelengkapan data. Yang pertama ada data diri yang terdiri dari nama lengkap, nik, tempat lahir, tanggal lahir, email, jenis kelamin, nomor telepon rumah, nomor HP, golongan darah, lalu ada ukuran baju, agama, status menikah, kewarganegaraan, penguasaan komputer, anak keberapa dan dari berapa bersaudara, alamat, RT, RW, negara, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, apakah mengikuti asrama, dan jenis tinggal. Nah, jika dari teman-teman ada yang memiliki kartu-kartu berikut, maka silahkan diisi sesuai ketentuan. Jika tidak ada, maka dikosongkan saja. Kemudian ada asal sekolah yang terdiri dari NISN, NPSN, jenis asuransi kesehatan, nomor BPJS atau asuransi kesehatan lainnya, riwayat penyakit jika ada, nama sekolah, negara sekolah, provinsi sekolah, kabupaten atau kota sekolah, kecamatan sekolah, jurusan, tahun lulus, rata-rata nilai ujian sekolah jika ada, nomor ijazah jika ada, dan lain-lain. Di sini perlu diperhatikan jika teman-teman telah mengisi semua data, maka jangan lupa tekan tombol submit dan melihat catatan apakah sudah valid atau masih menunggu atau tidak valid. Lanjut yang kedua ada data keluarga. Pada data keluarga ini terdapat nomor kakak, nik ayah, nama ayah, tanggal lahir ayah, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, instansi ayah, jabatan ayah, penghasilan ayah, penghasilan tambahan ayah, nomor telepon ayah, alamat ayah, kemudian ada RT, RW, negara ayah, provinsi ayah, kabupaten atau kota ayah, kecamatan ayah, dan kode pos. Kemudian ada nik ibu, nama ibu, tanggal lahir ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, instansi ibu, jabatan ibu,
penghasilan ibu, penghasilan tambahan ibu, nomor telepon atau HP ibu, dan alamat ibu. Kemudian RT, RW, negara ibu, provinsi ibu, kabupaten atau kota ibu, kecamatan ibu, kode pos, pengeluaran kesehatan rutin per bulan jika ada, pengeluaran biaya makan dan transportasi opsional, tempat tinggal, dan jumlah tanggungan lainnya. Masuk yang ketiga, yaitu data penanggung jawab. Penanggung jawab yaitu orang yang bertanggung jawab membiayai kuliah seperti UKT ataupun biaya hidup. Jika penanggung jawab teman-teman sekalian adalah anggota keluarga inti seperti ayah atau ibu, maka teman-teman sekalian bisa mengisikan data sesuai dengan data yang ada sebelumnya. Lanjut yang keempat, ada data darurat. Data darurat adalah kontak orang yang dapat dihubungi jika terjadi musibah ataupun kejadian tidak terduga pada mahasiswa dan orang tua sedang tidak dapat dihubungi. Maka istilah data orang selain orang tua dan dapat dihubungi jika dalam kondisi darurat. Diusahakan data darurat ini diisi dengan anggota keluarga atau kerabat yang berdomisili dekat dengan Lampung atau menetap di Lampung, misalnya seperti ibu kos, paman, kakek, ataupun kakak. Bagian data darurat ini terdapat hubungan nama, nomor telepon atau HP, alamat, RT, RW, negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan kode pos. Kemudian yang kelima, ada kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus, bagian ini bersifat opsional. Jika ada mahasiswa, ayah atau ibu yang memiliki kebutuhan khusus, maka silakan diisi, dan jika tidak, maka bisa dikosongkan saja. Lanjut ke menu upload. Di sini terdiri dari 22 menu upload, yaitu upload berkas diri, kartu pendaftaran, scan KTP orang tua, scan KK, scan tagihan listrik, scan PBB rumah, scan gaji atau SK penghasilan orang tua, foto aset, scan STNK kendaraan opsional, scan tagihan telepon opsional, scan tagihan PAM opsional, pembayaran kredit orang tua opsional, beasiswa Bina Lingkungan Bandar Lampung opsional, surat pernyataan, bukti bayar UKT, dan siakat. Oke, langsung ke nomor 6, yaitu upload berkas diri. Yang pertama ada scan KTP dengan gambar maksimal 1 MB dalam format JPG or PNG, dan selain dua format tersebut silakan dikonvert terlebih dahulu. Selanjutnya ada berkas pas foto dalam format JPG. Ketiga ada berkas surat keterangan bebas narkoba dari BNN atau RS pemerintah minimal tipe C yang disertai hasil laboratorium. Yang keempat, surat hasil tes bertawanan dari RS minimal C khusus untuk prodi yang mensyaratkan.
5. Ada scan kartu asuransi kesehatan seperti BPJS, KIS, dan lain-lain. Scan kartu peserta KIP kuliah. Scan KKS. Lalu scan kartu Indonesia Pintar. Kemudian scan surat keterangan tidak mampu bagi yang tidak memiliki KIP, KKS, atau DKTS dan P3KE. Lalu screenshot jenis bantuan sosial di halaman cekbansos.kemensos.go.id. Scan surat keterangan dari panti sosial atau panti asuhan. Dan scan surat keterangan bagi orang tuanya yang meninggal atau cerai atau hilang. Ketujuh, upload scan kartu pendaftaran. Untuk upload berkas pendaftaran di sini teman-teman bisa mengupload berkas pendaftaran SNBP, SNBT ataupun seleksi mandiri yang terdapat pas foto dan nama teman-teman sekalian. Di sini dengan ukuran maksimal 1 MB dengan format JPG atau PNG. Selanjutnya scan KTP orang tua. Pada menu ini yang diupload adalah KTP ayah, KTP ibu, dan KTP penanggung jawab dengan ukuran maksimal 1 MB dan dalam format JPG atau PNG. Selanjutnya upload scan kartu keluarga. Pada menu ini silahkan lampirkan KK yang masih berlaku. Untuk anggota keluarga yang sudah bercerai, lampirkan akta cerai. Untuk yang sudah meninggal, silahkan lampirkan akta kematian. Dan jika calon mahasiswa tidak tinggal bersama keluarga, maka lampirkan PBB tempat tinggal saat ini dan surat keterangan domisili dari kelurahan. Uploadlah scan KK ini dengan ukuran maksimal 1 MB dan dalam format JPG atau PNG. Selanjutnya upload scan tagihan listrik. Pada menu ini silakan upload tagihan listrik 3 bulan terakhir. Jika struk tidak lengkap, minta bukti tagihan dari PLN dan bisa juga dicek di aplikasi Android di mana harus tertera nama, ID pelanggan, dan alamat. Jika nama di tagihan listrik tidak sesuai dengan KK atau misalnya mengontrak, maka lampirkanlah surat perjanjian kontrak antara anggota keluarga yang tertera di KK dengan pemilik kontrakan. Untuk yang pelanggan pasca bayar PLN, mintalah bukti dari PLN atau kirim dengan dokumen Word. Jika hilang, minta riwayat ke kantor PLN terdekat. Dan untuk pelanggan prabayar, bukti pengisian token dari PLN lengkap dengan ID pelanggan untuk 3 bulan terakhir, atau bisa dicek dengan aplikasi Android yang mana tertera nama atau ID pelanggan. Di sini terdapat ketentuan untuk pelanggan listrik dengan berbagai permasalahan. Silahkan mendownload format surat pernyataan untuk ke kelurahan dan isi dengan tulisan tangan, kemudian di-scan lalu di-upload kembali pada halaman ini. Bukti pembayaran di-scan bersamaan dengan surat keterangan dari kelurahan dalam satu file JPG. Selanjutnya upload scan PBB rumah.
Pada menu ini, upload scan PBB rumah 1 tahun terakhir. Jika calon mahasiswa tidak tinggal bersama keluarga, maka lampirkan PBB tempat tinggal saat ini, serta surat keterangan domisili dari kelurahan. Untuk PBB rumah, ada nilai pembayaran PBB dan berkas gambar dengan ukuran maksimal 1 MB. Kemudian objek pajak bumi, jika tidak tertera dalam PBB, silakan melakukan perkiraan. Dan NJOP per meter persegi, jika tidak tertera dalam PBB, silakan melakukan perkiraan. Kemudian ada objek pajak bangunan, dan jika tidak tertera dalam PBB, silakan melakukan perkiraan. Kemudian NJOP, jika tidak tertera dalam PBB, silakan melakukan perkiraan. Ini sudah ada beberapa ketentuan untuk berbagai permasalahan PBB, dan silakan mengupload surat untuk ke kelurahan dengan link yang sudah disediakan. Kemudian upload scan gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua. Untuk mengupload gaji orang tua atau penanggung jawab, silakan pilih gambar kemudian klik tombol upload. Tunggu beberapa saat hingga file terupload dengan ukuran maksimal 1 MB. Jika orang tua atau penanggung jawab adalah wirausaha atau wira swasta, maka dapat menyertakan surat keterangan penghasilan orang tua dari kepala desa atau lurah. Di sini harus diupload adalah jenis gaji, besaran gaji kotor, kemudian file gaji ayah, file gaji ibu, dan file gaji penanggung jawab. Jika ibu tidak bekerja atau sebagai IRT, tidak perlu mengupload surat keterangan. Dan apabila selain IRT, maka lampirkanlah surat keterangan. Berikut adalah beberapa ketentuan penghasilan orang tua sebagai berikut. Silakan mendownload format surat pernyataan untuk ke kelurahan, kemudian isi dengan tulisan tangan dan scan lalu upload kembali pada halaman ini. Surat pernyataan orang tua di-scan bersamaan dengan surat keterangan dari kelurahan, di-upload dalam satu file JPG. Untuk surat keterangan penghasilan diketahui tetangga, silakan mendownload format surat yang tertera, kemudian mintalah tetangga untuk menandatangani surat tersebut. Kemudian setelah ditandatangani, mintalah scan KTP dari tetangga kanan dan juga tetangga kiri. Selanjutnya upload foto aset. Untuk mengupload foto rumah, pilih gambar, kemudian klik tombol upload. Tunggu beberapa saat sampai gambar terupload sepenuhnya dengan ukuran maksimal 1 MB. Untuk mengupload foto rumah, silakan upload tampak depan, ruang tamu, dan ruang keluarga rumah, kemudian peta lokasi rumah. Jika terdapat aset lain selain rumah tinggal seperti tanah, sawah, dan ladang, maka bisa melampirkan sertifikat aset. Untuk mengupload sertifikat aset, pilihlah gambar, kemudian klik tombol upload.
Tunggu beberapa saat sampai gambar terupload sepenuhnya dengan ukuran maksimal 1 MB. Bagi teman-teman yang mengikuti bidik misi, silahkan mengupload foto atap rumah, dinding rumah, lantai rumah, dan MCK rumah dengan ukuran foto maksimal 1 MB dalam format JPG atau PNG. Selanjutnya, upload scan seluruh STNK kendaraan yang bersifat opsional. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kendaraan, silakan mengupload STNK kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada. Dan jika tidak memiliki kendaraan, maka bisa dikosongkan saja. Selanjutnya, upload scan tagihan telepon yang bersifat opsional. Bagi teman-teman memiliki tagihan telepon, silakan mengupload tagihan telepon, kemudian jumlah tagihannya, dan kemudian upload dalam bentuk file dengan ukuran maksimal 1 MB dalam format JPG atau PNG. Dan jika tidak ada, bisa dikosongkan saja. Selanjutnya, upload scan tagihan PAM yang bersifat opsional. Bagi teman-teman yang menggunakan air PAM, silahkan mengupload tagihan PAM-nya, kemudian jumlah nilai tagihannya, dan silahkan mengupload file dari tagihan PAM tersebut dengan ukuran 1 MB maksimal dalam format JPG atau PNG, dan jika tidak ada maka bisa dikosongkan saja. Selanjutnya, pembayaran kredit orang tua yang bersifat opsional. Bagi teman-teman yang orang tuanya melakukan pembayaran kredit, silahkan memasukkan nilai tagihan per bulannya, kemudian masukkan berkas gambar kredit, dan diupload
dalam format JPG atau PNG. Dan jika tidak ada, maka bisa dikosongkan saja. Selanjutnya adalah upload berkas beasiswa Bina Lingkungan Bandar Lampung yang bersifat opsional. Jika ada dari teman-teman yang mengikuti beasiswa ini, maka bisa dilampirkan berkasnya di tempat yang sudah disediakan. Jika tidak ada, maka bisa dikosongkan saja. Selanjutnya adalah upload surat pernyataan. Untuk surat pernyataan ini silakan di-download dengan format yang sudah ada. Kemudian sertakan dengan materai 10.000 dan tanda tangan orang tua yang mengenai materai. Kemudian ada status kelengkapan dokumen. Nah, dari sini kita bisa melihat status kelengkapan dokumen yang sudah diupload tadi, dan jika telah terverifikasi, maka tandanya warna hijau, dan jika masih menunggu, silahkan ditunggu terlebih dahulu konfirmasi dari panitia, dan apabila belum valid, silahkan memperbaiki data tersebut. Selanjutnya, upload bukti bayar UKT. Jika teman-teman telah melengkapi DIM dan telah terverifikasi, maka teman-teman bisa membayar UKT. Dan yang terakhir adalah Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Ketika teman-teman telah berhasil melakukan pembayaran UKT, maka akun SIAKAD teman-teman akan terbuka yang berisi dengan nama, nomor pendaftaran, program studi, jalur seleksi, NIM, akun SSO atau SIAKAD atau email, akun hotspot, dan password SSO. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih terkait DIM, silakan buka bagian pengumuman. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih terkait DIM, bisa dibuka di bagian FAQ.
Sekian tutorial pengisian DIM dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.